Sering bingung nggak sih kapan harus pakai most, kapan pakai most of, atau malah almost? Eits, tenang, bukan cuma kamu kok. Ini tuh salah satu jebakan paling umum dalam bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas semua aturannya, biar kamu bisa pakai dengan pede. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung tes intuisi kamu ya. Aku bakal kasih lihat 4 kalimat. Tugas kamu gampang banget. Tebak mana satu-satunya kalimat yang benar. Udah siap? Coba perhatikan baik-baik. Kalimat pertama, most people like my videos. Dan yap, yang ini bener banget. Simple, efektif, dan langsung ke intinya. 1 poin kalau tebakan benar. Lanjut, most of people. Loh, ini kan mirip banget ya kedengerannya. Tapi sayangnya, ini salah. Kenapa ya? Nanti kita cari tahu. Oke, kalimat ketiga. The most people. Nah, yang ini juga sering banget nih kita dengar, tapi aduh, ini juga keliru. Dan yang terakhir, almost people. Juga salah. Jadi dari 4 kalimat tadi cuma 1 loh yang benar. Kalau kamu bingung kenapa, tenang aja. Nah, makanya kita di sini buat ngebahas tuntas. Yuk kita bedah satu persatu. Baik, kita masuk ke aturan main yang pertama. Kunci untuk most dan most of itu sebenarnya simple banget. Kita lagi ngomongin sesuatu yang umum atau yang spesifik. Itu aja. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Most. Anggap aja most ini kayak payung besar. Kamu pakai ini waktu ngomongin mayoritas secara umum, tanpa nunjuk ke sekelompok orang atau benda tertentu. Aturannya gampang banget. Most untuk hal-hal umum. Contohnya, most pets are cute. Kita kan lagi ngomongin hewan peliharaan di seluruh dunia, bukan hewan peliharaan spesifik punya saya atau kamu. Nah, ini nih kuncinya. Ingat baik-baik ya. Setelah most, jangan pernah pakai kata penentu seperti the, my, his, atau those. Nah, sekarang gimana kalau kita tambahin of? Most of itu ibaratnya kayak laser pointer kamu. Kamu pakai ini waktu menunjuk pada mayoritas dari sebuah kelompok yang spesifik dan udah jelas. Coba deh lihat di slide ini, bedanya kelihatan jelas banget. Di sisi kiri, most my friends, most the time. Ini semua salah. Kenapa? Karena my friends dan the time itu kelompok yang spesifik. Begitu ada kata penentu kayak my, the, atau those, itu kayak lampu merah. Tanda kamu harus nambahin of, persis seperti yang kamu lihat di sisi kanan yang benar. Oke, lanjut ya. Sekarang soal the most. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ini udah beda cerita. Bukan soal jumlah atau mayoritas lagi. The most itu soal menjadi nomor 1. Soal tingkatan yang paling puncak. Ini resep superlatif yang anti gagal. Cuma 3 bahan. Pertama, the. Kedua, most. Dan ketiga, tambahin kata sifat yang agak panjang. Kayak beautiful, expensive, atau relaxing. Campurin dan jadi deh. Kayak di kalimat ini nih. Waktu kita bilang the most relaxing vacation, kita bukan ngomongin banyaknya liburan, tapi 1 liburan yang tingkat rileksnya paling juara di antara semua liburan lainnya. Peringkat 1, gitu loh. Tapi nggak cuma buat kata sifat loh. The most juga bisa dipakai bareng kata kerja. Misalnya, kamu jalan-jalan ke 3 negara, terus bilang, I enjoyed India the most. Itu artinya, pengalaman kamu di India yang paling berkesan, paling asyik, paling top deh dibanding negara lain. Dan sekarang kita sampai ke biang kerok terakhir nih, almost. Kata ini berguna banget, tapi ada 1 aturan penting yang kalau dilanggar bakal langsung kedengeran aneh di telinga. Simpelnya, almost itu artinya ya hampir atau nyaris. Kamu udah deket banget sama garis finish, tapi belum nyentuh. Kayak di balapan gitu, kalau kamu almost won the race, ya kamu nggak menang, mungkin juara 2 atau 3. Dikit lagi, tapi tetap nggak dapat juara 1. Nah, ini dia aturan emasnya. Tolong dicatat gede-gede ya. Kamu nggak bisa naruh almost langsung di depan kata benda. Jadi bilang almost people itu, aduh, salah banget. Kalau maksudmu mayoritas ya pakai most. Eits, tapi ada triknya dong. Kalau kamu kokoh mau pakai almost dengan kata benda, ada 1 kata ajaib yang bisa jadi penyelamat. All. Almost all people like to travel. Kalimat ini nggak cuma benar, tapi maknanya juga lebih kuat dari sekedar most. Oke, kita udah bongkar satu-satu ya. Sekarang yuk kita satuin lagi semua kepingan puzzle ini dalam sebuah ringkasan. Coba lihat grafiknya deh. Most itu ya, mayoritas. Di atas setengah lah. Bisa 60, 70, atau 80%. Tapi almost all, wah ini levelnya udah beda. Ini tuh mayoritas yang gede banget, udah dekat sama 100%. Mungkin 95% atau 99%. Hampir semuanya. Nah, ini dia contekan saktinya. Boleh lo di screenshot biar nggak lupa.
Most untuk umum, most of untuk yang spesifik, the most untuk peringkat 1, dan almost untuk nyaris. Intinya, semua yang kita bahas dari tadi ada di tabel ini. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kuis. Aku bakal kasih beberapa kalimat yang salah, dan kita benerin bareng-bareng ya. Udah siap? Soal nomor 1. Judy ate most the cake by herself. Coba lihat baik-baik deh. Ada yang aneh nggak sama kalimat ini? Petunjuknya ada di kata the cake. Betul banget, karena kita ngomongin the cake, kue yang itu tuh, yang spesifik, bukan kue secara umum. Jadi kita butuh of. Jadi yang benar adalah Judy ate most of the cake. Oke, soal berikutnya levelnya naik dikit ya. Almost my friends want to visit Canada. Ada 2 cara lo buat benerin kalimat ini. Pilihan jawabanmu bakal nentuin seberapa kuat maksud kalimatnya. Coba pikirin deh. Jawaban yang pertama, most of my friends. Ini benar karena my friends adalah kelompok spesifik. Jawaban kedua, kalau kamu mau bilang kalau hampir semuanya mau pergi, kamu bisa pakai trik kita tadi, almost all of my friends. Dua-duanya benar, tapi yang kedua ini kesannya jauh lebih kuat, ya kan? Jadi kita udah lihat kan, kalau milih antara most of, the most, dan almost, itu ternyata bukan cuma soal benar atau salah secara grammar, tapi soal seberapa pas pesan kita sampai. Kata yang tepat bisa bikin komunikasi kita jauh lebih jelas. Nah, sekarang giliran kamu nih. Coba buat 1 kalimat di kolom komentar pakai salah satu aturan yang baru kamu pelajari. Makasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di bahasan berikutnya.